Silakan duduk. Shalom. Semuanya udah kenal saya semua. Jadi nggak usah memperkenalkan diri dulu ya. Oke, hari ini saya dikasih sama Citra satu tema yang cukup menantang. Set boundaries and agreements. Pertanyaannya ini biasanya kalau ini kan terjadi pada waktu konflik ya. Apa terjadi konflik nih? Kok pura-pura nggak tahu? Mana ada gereja yang nggak konflik kan? Mana ada kantor yang tidak ada konflik? Mana ada organisasi yang tidak mengalami konflik? Kalau ada, jangan mau kerja di sana, karena kita tidak akan bertumbuh. Murid-murid Tuhan Yesus ini juga kan berkonflik kan? Bayangkan ada Yakobus sama Yohanes minta jadi Menko. Wah, bukan menteri aja tuh ya, duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan kan? Wah, ini kita lagi pemilihan daripada menteri-menteri. Saya jadi ingat nih, Yakobus dan Yohanes itu minta ya supaya boleh mendampingi Tuhan Yesus. Wah, yang lain gimana? Ribut. Apa hak kamu? Kalau orang Jakarta bilang kan, lu siapa? Gitu kan? Ngapain minta seperti begitu? Terjadi konflik. Bayangkan murid-murid Tuhan Yesus pun mempunyai konflik. Jadi saya pikir temanya adalah tema yang sangat-sangat penting. Dan saya di dalam 20 menit ke depan, kita akan membukakan di dalam Injil, di dalam Alkitab Tuhan. Yang kita tahu adalah tentang yang dinamakan kisah Abram. Waktu itu mesti namanya Abram dan juga Lot. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Saya mohon ada satu orang yang bisa bacakan. Siapa yang mau bacakan? Pamela yang ngeliatin saya. Pokoknya yang ngeliatin saya ditunjuk. Makanya itu kalau kita lagi di sekolah, kalau pada waktu guru bilang siapa mau? Mari kita belajar firman Tuhan bersama. Seperti yang dibacakan oleh Pamela, Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan,
Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah itu bagi Tuhan. Terima kasih Pak Mela yang sudah membacakan. Ya, firman Tuhan ini luar biasa. Ya, Alkitab itu makin digali, makin takjub ya, makin kagum. Karena sebetulnya kalau kita lihat di sini, ini prinsip ini masih tetap dipakai sampai sekarang. Ya, saya bukan pendeta, minta maaf ya, makanya saya nggak berani saya di belakang mimbar ya. Tetapi saya adalah seorang pelatih, seorang trainer, seorang guru, ya, seorang yang instruktur yang sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada banyak perusahaan-perusahaan. Dan ini salah satunya adalah prinsip yang dipakai sampai sekarang. Dasarnya dari ini. Saya buktikan ya. Nah, kalau kita lihat dulu, pertama-tama tentu harus pakai ini ya. Pertama-tama tentu ya. Kenapa mesti? Oh, direkam. Oh, oke. Ya, nggak tahu, saya pikir nggak direkam ya. Kenapa kita perlu yang namanya set boundaries? Ya, kenapa ada yang dinamakan set boundaries? Di salah satu yang menyulitkan adalah saya mesti buka buat ya. Batasan itu diperlukan. Ini sampai masa sekarang sangat relevan, dan sampai masa yang akan datang pun tetap akan terjadi demikian. Yang pertama, sumber daya kita pun terbatas. Waktu, uang, tenaga, manusianya ya kan terbatas, sehingga bisa menjadi perselisihan. Tadi kan kita sudah lihat Abram dan Lot berpisah karena sumber dayanya terbatas. Sumber daya apa? Ya air, ya rumput yang dimakan oleh domba-dombanya ya, itu terbatas, ya kan? Sehingga perlu dibuat sebuah border, batasan-batasan. Kita pun juga demikian. Kita juga banyak ngalamin bahwa baca terbatas, tapi kebutuhannya banyak. Ya. Yang kedua, dan ini yang penting, berbeda tujuan. Ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri. Ada yang mau ke depan, ada yang mau berhenti. Dan itu adalah sumber konflik dimanapun, termasuk di gereja. Jangan pikir gereja tidak sumber konflik. Ya, kita sedang mengadakan penelitian kenapa kok gereja di tempat saya kelihatannya nggak bertambah-tambah nih jumlahnya. Setiap kali kebaktian ya 600 orang, 700 dari 3 kebaktian. Jadi kebaktian 1, 2, dan 3. Dan salah satu dari hasil surveinya adalah dibilang bahwa di gereja konflik dulu. Dan itu saya akui benar adanya gitu. Ya benar ya, ada konflik. Tapi kan kalau nggak ada konflik, ya kan kita kan juga nggak bisa berkembang. Justru disitulah kita diuji sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di tempat di mana kita memang ditempatkan ya. Jadi perlu adanya set boundaries, setuju ya. Nah, set boundaries itu akan menghasilkan agreements ataupun persetujuan ya. Apa itu persetujuan? Persetujuan itu adalah konsekuensi yang wajar dari negosiasi. Nah, di sini kan menarik ya, ada kata negosiasi. Apakah dulu zaman Alkitab dulu ada negosiasi? Ada. Walaupun kalau kita cari di dalam konkordansi gitu ya, kata negosiasi mungkin nggak ada di dalam Alkitab. Saya belum pernah coba, ya kan? Tetapi saya yakin prinsipnya sampai sekarang terpakai. Itu yang membuat saya kagum, ya kan?
Jadi adanya agreement itu adalah hal yang wajar dari sebuah negosiasi yang berhasil. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, khususnya kita tempat ini, kita perlu belajar ilmu negosiasi yang dasarnya sebetulnya adalah dari Alkitab juga. Dan kita tadi sudah dengar pembacaannya dari Kejadian 13 tadi, dari cerita Abram dan Lot. Apa itu? Alatnya. Alatnya adalah seperti ini. Teman-teman, kalau teman-teman penggemar komik Asterix kayak saya, maka di situ dikatakan ada yang prajurit, ada yang panglima. Prajurit itu nggak boleh pegang pedang. Mereka itu pegang perisai yang dikorbankan sebetulnya di depan, gitu ya. Tapi yang boleh pegang pedang itu adalah panglima. Nah, ini mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini diciptakan sebagai pemenang. Kita bukan pengekor, kita bukan orang yang maju berperang. Kita maju berperang. Maka itu kan ada lagunya. Laskar Kristus maju, maju, majulah perang. Ya, saya nggak tahu kenapa kok jarang dinyanyikan ya. Tapi itu adalah lagu himne dari saya dulu SD. Ya kan, kalau saya umurnya udah 60, ya kira-kira 40-50 tahun yang lalu itu saya udah dengar lagu itu. Jadi berarti kita semua masing-masing, kita ini diberikan pedang. Sebagai gambarannya, pedang untuk mengatasi konflik. Nah, pedang inilah yang akan kita pelajari sebagai sebuah alat negosiasi. Karena ujung daripada pedang itu adalah yang dinamakan ketepatan. Ya. Ini nih runcing, jadi harus tepat. Maksudnya apa? Setiap masalah kita harus tepatkan tujuannya apa dulu. Jadi di dalam setiap masalah nih, kita kalau lagi ribut nih di kantor ataupun di Mika ataupun di Pama di mana, tujuan kita mau kemana? Karena ada kemungkinan ada pergeseran tujuan. Yang satu mungkin yang tetap berkata, iya saya maunya ke sana, tetapi sebetulnya mungkin hatinya sudah berbeda, ya kan? Jadi yang pertama-tama yang kita mesti pelajari adalah tujuannya dulu, dan tujuan ini harus tajam. Kalau perlu kita one on one, itu kita tanya sebetulnya motivasinya apa sih, ya kan? Supaya konflik itu tidak berlarut-larut, ya kan? Nah, pedang ini terdiri dari dua belah pihak, ya, ada dua bilah. Satu bilah kebenaran, ya, dan yang satu lagi adalah bilah keadilan. Setiap keputusan harus didasarkan untuk dua hal ini dulu, benar nggak? Tapi kalau benar saja nggak cukup, adil nggak? Nggak. Kalau ada waktu kita bisa baca Mazmur 15 tuh. Benar dan adil. Dua itu yang menjadi ciri sebuah keputusan yang baik. Jadi kita harus pertama benar dulu, ya. Jadi ini benar, betul-betul harus dipahami oleh kita bahwa kebenaran itu harus yang utama, ya kan? Benar dulu. Tapi kalau sekedar benar tidak adil, nggak benar, ya kan ya? Nah, itu ada gambar di situ, ada seperti kayak timbangan. Kita selalu menimbang ke kiri dan ke kanan, ya kan? Karena kalau contohnya di kasus nih yang terjadi di Kompas, ya, dukungan mengalir untuk guru Supriyani. Kalau dibilang secara hukum benar, bahwa dia salah, ada hukumnya betul, tapi adil nggak? Itu yang terjadi hari-hari ini. Orang benarnya dulu dihantam, adilnya enggak? Atau bak kebalikannya, minta keadilannya, kebenaran dikorbankan. Itu ya, bilah benar dan bilah keadilan. Yang dibaliknya itu adalah kebaikan. Setiap keputusan harus membawa ke kebaikan, ya kan ya? Nah, kebaikan ini rasanya kalau di kita itu
kenyamanan, ya kan ya, kesukacitaan. Buat kita tuh rasanya enak gitu loh ya kan. Harus ada rasa nyaman, kebaikan. Tetapi itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Nah, kenapa nih saya kasih nama leadership di sini? Karena masalahnya seorang pemimpin seringkali terbalik. Yang dimajukan kebaikannya dulu. Pokoknya anak buahku nyaman deh, lingkunganku nyaman, ya kan ya? Tanpa memikirkan kebenaran. Oleh sebab itu, ya kan, ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawab yang terjadi adalah konsekuensi daripada kebaikan yang kita berikan di dalam keputusan yang kita buat. Nah, ujung pangkalnya itu, kalau kita lihat, nggak ada kan yang megang pedang cuma begini kan? Nggak ada kan? Orang megang pedang selalu begini. Jadi gambaran apa? Doa. Kalau kita nggak berdoa, ya kan ya, nggak akan terjadi itu keputusan yang baik, agreement yang baik, ya kan ya. Dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah dasarnya kasih Kristus. Coba dilihat, ya kan? Ini adalah salib. Jadi ini alat komplit ini. Kalau kita ikuti seperti tadi dalam Kejadian 13 tadi, ada semua. Dan itu yang menjadi pegangan kita yang saya sederhanakan di dalam pedang tadi. Coba kita lihat di dalam Alkitab ya. Ketepatan. Apakah Abram punya visi? Punya. Abram punya visi di dalam Kejadian 12 tadi, ya kan? Dikatakan oleh Tuhan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah Bapamu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau ada sedikit perbedaan, karena saya pakai TB2 ya, agak sedikit perbedaan dengan TB2. Jadi ada visi, ya kan ya? Nah, lalu kalau kita bicara ketepatan, yang pertama-tama yang harus kita cari itu adalah common ground. Apa itu common ground? Dasar yang sama dulu, ya kan ya? Jadi pada waktu kita mau mengadakan sebuah agreement, harus ada yang namanya dasar yang sama dulu. Kita cari persamaan. Abram bilang, sebab kita ini kenapa? Gak bisa dipungkiri kan, itu adalah sebuah kebenaran. Ya kan? Ada yang bisa menyangkali nggak hal itu? Ya enggak loh. Memang Lot itu adalah ponakan daripada Abram. Dan itu yang dijadikan dasar dari percakapan dulu tuh pada waktu kita negosiasi. Ingat, pada waktu kita konflik, ya kan ya, kita sebutkan dulu, kita tuh tujuannya kan kesana kan, ya kan ya. Lah kan kita sama-sama karyawan Mika, sama-sama hamba Tuhan, apapun lah, kita cari hal yang sama, ya kan. Dan masalah bersama yang dihadapi juga. Yang terjadi apa? Ya kan, terjadi pertengkaran kan antara para gembala Abram dan para gembala Lot, karena jumlah mereka sudah sedemikian banyak. Berarti apa? Ada masalah bersama yang harus dihadapi. Selain itu apalagi yang bersama? Tantangan juga. Ternyata ada tantangan bersama. Ada orang Kanaan dan orang Feris yang tinggal di negeri tersebut. Ingat ya, pada waktu kita kalau kita mau ke satu tujuan, ya kan, pasti ada common ground. Ada hal yang sama yang bisa dilakukan bersama-sama. Apakah kita kerabat, apakah kita ada masalah yang bersama yang dihadapi, dan ada tantangan yang dihadapi, ya kan? Nah, di sini bagusnya setelah itu Abram memperbaharui misinya, ya kan? Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Bukankah sebetulnya kita bisa bersama-sama? Ya kan? Di situ dicari dulu ketepatan. Nah, baru setelah itu kita lihat kebenaran. Coba kita lihat versinya Rob. Di sini yang sering terjadi konflik.
Lot melihat dengan mata jasmani, taman Tuhan, ya kan? Seperti di tanah Mesir, dia melihat itu. Dan itu adalah kebenaran, nggak bisa dipungkiri. Memang begitu kok, ya kan? Kalau kita lihat tadi gambar di sini ya, ada di depan atau di sini ya, maaf, saya mungkin nanti kita lihat ada satu gini, ya kan? Bahwa memang itu adalah lembah yang subur, tempat yang subur. Tapi versinya Abram adalah iman, ya kan? Abram itu punya versi bahwa dimanapun juga ditempatkan, Tuhan pasti akan memberkati, ya kan? Karena ada janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Ya. Nah, ini yang menyebabkan konflik nih. Yang satu bilang begini versinya, yang satu bilang yang lain, ya kan? Karena berbeda cara pandang. Yang satu Lot melihat dengan mata jasmani, sedangkan Abram melihat dengan iman, ya, dengan mata rohani, ya kan? Nah, kebenaran itu harus dibarengi dengan keadilan. Jadi dalam hal ini, kalau kita menemui konflik yang ada yang rasanya, yang saya benar nih, yang satu juga bilang saya benar karena punya dua sudut pandang masing-masing, maka yang kita akan ajukan adalah keadilan. Bagaimana caranya supaya bisa adil bagi dua belah pihak? Jangan lu mau nyubit kagak mau kecubit gitu loh, istilah yang saya sering dengar. Lu maunya nyubit tapi kagak mau kecubit, begitu ya. Maka harus ada keadilan. Oleh sebab itu, ya kan, ada yang mengalah. Tuh lihat ya. Ayo deh, kalau gitu kamu kita ambil keputusan, ya kan ya. Kamu maunya ke mana? Kalau kamu ke kanan, ya kan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Disinilah akibat daripada kebenaran tadi dan visi yang berbeda, set boundaries, bikin matansan. Nah kan, pada waktu itu dibuatlah keadilan. Karena apa? Kamu yang pilih, kita sama-sama pilih sebuah keadilan yang dikemukakan di situ. Kebenaran harus disertai dengan keadilan. Nggak bisa hanya kebenaran sendiri, nggak ada adil. Nggak bisa juga adil sendiri, nggak benar, ya. Dan kita lihat kebalikannya daripada ini kan bisa begini ya, oke? Nah, kebaikan, ada fungsi kebaikan di situ, ya kan ya? Ayo deh, jangan ada pertengkaran antara aku dengan engkau, antara gembalaku dengan gembalamu, ya kan? Kita peace aja, damai, ya kan? Itu merupakan sebuah kebaikan yang rasanya semua orang juga mau. Kita kalau di dalam konflik, gitu, setelah kebenaran, kita ajukan kebaikan. Ayo deh, kita sama-sama. Ya. Apa bedanya sih, ya kan? Ngalah sedikit gitu-gitu ya, seperti itu. Oke, saya juga ngalah sedikit ya, nggak apa-apa, begitu kan? Itu adalah bentuk daripada kebaikan yang harus disertai tanggung jawab. Namun diingatkan, Sodom dan daerah Sodom itu jahat loh. Setiap kebaikan harus disertai dengan tanggung jawab. Contoh, Maaf, boleh nggak Pak? Saya datang telat. Boleh. Baik kan? Kebaikan kan? Boleh. Tapi tanggung jawab kamu gimana? Kan dibalikin gitu. Oh iya Pak, nanti saya akan pulang lebih lama. Ya kan? Jadi ada tanggung jawab, ada keadilan di situ. Ya kan? Hal-hal itu yang bisa membuat konflik kita bisa lebih cepat terselesaikan, kebaikan dan tanggung jawab diutarakan. Terjadilah sebuah kesepakatan. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Kemudian ia berangkat ke timur dan mereka pun berpisah. Nah, setelah itu apa? Setelah kita sudah utarakan kebenaran, kebaikan,
ada tanggung jawab, ada rasa keadilan di situ. Ya, kita belajar dari Abram, waktu itu namanya belum Abraham ya. Abram membawakan hal tersebut di dalam doa. Saya tahu dari mana? Karena ada diskusi, ya kan, antara Abram dengan Tuhan. Ini gimana caranya kalau nggak lewat doa, ya kan? Setelah Lot berpisah dari Abram, Tuhan itu berfirman kepada Abram, layangkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, timur dan barat, sebab seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seorang dapat menghitung debu tanah tersebut, keturunanmu pun akan terhitung. Setiap keputusan bahwa di dalam doa. Karena dia bagaimanapun juga Tuhan pemilik daripada kebenaran. Ya. Bahkan ada satu buku Bapak Gereja Agustinus bilang nih, bahwa seluruh tempat di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Ini ada sedikit ilustrasi sedikit gitu ya. Kalau misalnya kita sering ketakutan nih, ada setannya gitu ya, maka kita bisa bilang tempat itu pun juga milik Tuhan. Jadi kalau ada milik Tuhan, setan tidak berkuasa di sana gitu loh ya, ya kan? Demikian juga kebenaran itu adalah milik daripada Tuhan. Untungnya kita punya Alkitab, sumber daripada kebenaran. Dan kita punya Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi apa? Pentingnya doa. Karena setelah itu keputusan itu dibuat, ya kan? Bawakan kembali di dalam doa. Seperti gambaran kita memegang pedang tadi, ya kan ya? Nah, yang menarik adalah Tuhan itu memperbaharui loh, mengasah kembali tujuan kita, mengingatkan kembali visi kita. Sebenarnya tujuan kita apa sih? Kadang-kadang kita sendiri sering melupakan. Saya selalu mengingatkan pada diri saya sendiri, tujuan Tuhan itu ada untuk saya itu adalah supaya Tuhan itu memberikan keselamatan bagi saya. Dan dengan demikian saya bisa memberitakan keselamatan juga bagi orang lain. Udah itu aja. Dan itu yang merupakan purpose ya. Dan itu yang seringkali harus terus-menerus diasah. Dan Tuhan mengajarkan kepada Abram hari ini adalah, pergilah jalan negeri itu, baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri ini. Ya, ketepatan kita tuh harus selalu pegangnya kebenaran, yaitu pada Tuhan. Seringkali kita tuh terkompromi, harus kita baiknya enak sama orang, ya kan? Tetapi kalau kita punya rambu-rambu, ya, kebenaran harus adil, kebaikan pasti ada tanggung jawabnya. Demikian juga sebaliknya, tanggung jawab itu akan membawa kepada kebaikan. Sedangkan yang namanya keadilan pasti akan membawa kita kepada kebenaran, ya kan? Kalau itu kita terus gumuli di dalam doa, ya kan? Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti menciptakan atau memberikan sebuah yang dinamakan tujuan untuk kita, maka yang terjadi adalah kembali ingat bahwa Tuhan itu mendasari segala sesuatunya adalah kasih. Saya selalu nggak pernah lupa kata-kata daripada Pak Bigman. Pak Bigman selalu bilang begini, Tuhan tidak punya tidak diharuskan. Tuhan itu sebetulnya nggak usah nyelamatin manusia juga nggak apa-apa. Kita tuh sebenarnya nggak punya hak untuk diselamatkan. Ilustrasi yang saya sering ingat itu adalah kalau kita melihat ada tanah gitu ya, ada rumput, di situ ada binatang-binatang segala macam, gitu, ada semut, mungkin ada serangga-serangga kecil. Lalu kalau kita nggak sengaja kita injak, kalau mati, bisa nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Karena apa? Kita nggak punya
punya kewajiban. Kita tidak berkewajiban untuk menyelamatkan semua tadi, begitu. Kita nggak berkewajiban begitu. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita karena dasarnya adalah kasih. Dan dari kasih itulah yang harus mendasari dasar dari segala sesuatu pada waktu kita kena konflik. Konflik kalau dasarnya emosi, akibatnya hancur. Tapi kalau ada konflik, lalu dasarnya kasih. Lalu kita cari ketepatan tadi ya, common ground ya kan? Maksudnya sih nggak ada yang bisa kita pertahankan sebagai kebersamaan begitu ya. Misalnya nih, suami istri, kan? Pasti konflik kan? Tapi kalau dasarnya kasih, pasti akan ketemu yang sama begitu loh. Apa yang mesti kita bisa, sisa-sisa yang bisa kita perjuangkan bersama. Nah itu dibalik lagi, apakah kita tujuannya masih sama nih? Kalau tujuannya masih sama, konfliknya kan berarti kan bisa terselesaikan. Tetapi kalau mulai seperti Lot tadi, punya kebenaran versinya sendiri, ya kan? Saya mau tangan Tuhan tuh, padahal taman hantu ya, bukan taman Tuhan kan? Taman Tuhan yang seperti itu, ya kan? Maka yang terjadi adalah set boundaries. Coba dilihat lagi, udah benar belum? Kalau memang itu kau bilang benar, ya kan ya, harus adil. Itu dulu, ya kan ya, adil enggak? Buat kau dan aku, ya kan? Dan Abram tadi bilang gitu ya, kalau kamu memang merasa itu menjadi hak kamu, silakan kamu ke sana. Jadi sebetulnya Abram sudah benar dan adil, ya kan? Lalu baik, memang baik hal itu terjadi. Bagus nggak buat kita sama-sama? Kalau memang bagus, ya silakan, ya kan? Tapi ingat, ada tanggung jawab loh. Kalau kau ambil keputusan yang seperti itu, tanggung jawabmu ada. Mudah-mudahan kebenaran, kebaikan, ketepatan itu yang akan menjadi alat kita sehari-hari waktu kita menghadapi masalah. Sampai ke anak-anak kita juga, kalau kita sudah punya anak, kita juga selalu pikirkan, ya kan, apakah benar, apakah adil, apakah baik, apakah bertanggung jawab, ya kan, dan terakhir, apakah itu tepat untuk tujuanmu. Jangan lupa bawakan di dalam doa dan ingatkan bahwa kasih Tuhan itu yang sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita, sehingga kasih Tuhan itulah yang harus menjadi tetap walaupun berpisah sekalipun, kasih Tuhan masih tetap mengikuti kita. Kita nyanyikan satu ini, kasih Yesus sudah dalam. Tahu lagunya ya? Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa.
Ku merasa teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, baik berorganisasi maupun berteman, bahkan di dalam keluarga ataupun di dalam pelayanan sekalipun, kami seringkali jatuh di dalam konflik yang tak berkesudahan. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami sendiri tidak dapat belajar daripada Tuhan tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Banyak hal yang tanpa agreements, tanpa persetujuan, tanpa hal-hal yang menyelesaikan, sehingga itu membuat luka di dalam hati kami. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami Tuhan sendiri yang membebat hati kami. Dengan kasih-Mu Tuhan, kami belajar hari ini, supaya kami mengutamakan untuk selalu melihat tujuannya dahulu. Lalu setelah itu, kami juga mengutamakan kebenaran di dalam kami mengambil keputusan yang disertai dengan keadilan dan kebaikan yang disertai dengan tanggung jawab. Untuk itu Tuhan, kami berdoa dalam saat ini Tuhan, biarlah kami Tuhan mempunyai sebuah alat yang baru setelah selesai dari kebaktian persekutuan ekumeni ini, supaya kami juga boleh menjadi orang yang bijaksana di dalam mengambil keputusan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.